Kami kembali Smart Listeners untuk Anda dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini semoga kami juga memancarkan energi-energi happy ya untuk Anda dan bisa mempengaruhi mungkin mood Anda di pagi hari ini sehingga jalannya hari dapat berjalan dengan mulus, dengan lancar karena moodnya happy begitu kan ya. Karena mood kita ini mempengaruhi kita seharian ke depan Smart Listeners. Di kesempatan kali ini saya ingin mengundang Anda di 8 kota jaringan Smart FM Network. Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Banten dan kota-kota sekitarnya, selamat pagi. Dan Anda juga yang ada di Surabaya, selamat pagi. Dan Anda juga yang ada di Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan dan juga Banjarmasin. Ayo bergabung bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Make Indonesia Happy menjadi topik pembahasan kami di kesempatan kali ini. Anda yang ingin bertanya ataupun mungkin ingin berkomentar, mengucapkan ucapan-ucapan happy anniversary atau mungkin harapan-harapan Anda kepada ILM, boleh langsung sampaikan di 0812 11 12 959. Dan kami juga hadir menyapa Anda di YouTube channel Radio Smart FM. Oke, Pak Arfan. Etos kerja yang diterapkan di ILM kita belajar begitu ya bahwa ada 3, ini bersyukur, optimis, bersabar. Tapi di dalam implementasinya begitu kan dalam seharian kadang ada aja nih hal-hal yang bikin unmood begitu kan, yang bikin kebahagiaannya menurun begitu Pak Arfan. Ini gimana caranya agar menjaga itu semua agar sehari aja nih bisa terlewati dengan lancar? Ya, terima kasih banyak Tasya ya. Memang itu misi dari happiness itu adalah itu. Bagaimana menjaga happiness level gitu. Supaya happiness levelnya itu bisa bertahan lama gitu. Karena kalau bahagia cuma sebentar ya percuma aja gitu ya. Dan itu sebetulnya bukan hanya dialami oleh 1-2 orang, tapi semua kita mengalami hal yang sama gitu. Bagaimana menjaganya kan? Pagi ini Tasya happy nih pasti nih ya pagi ini. Tapi nanti siang belum tentu loh. Ya kan, ada banyak sekali tantangan, mungkin ada banyak sekali orang yang berbeda yang harus dihadapi, ya, mungkin ada banyak sekali tuntutan gitu. Belum tentu membuat kita happy gitu. Dan sesungguhnya kalau kita bicara happiness tuh intinya adalah itu gitu. Kenapa saya mengatakan menggarisbawahi ini sesuatu yang penting? Karena banyak orang yang masih nggak tahu loh, Tasya, mengenai happiness itu apa gitu. Bahwa happiness itu sesungguhnya kuncinya adalah di pikiran. Kuncinya tuh di pikiran. Bagaimana menjaga agar pikiran saya ini tetap gembira, penuh semangat, tapi juga tetap tenang, rileks, dan fokus. Nah itu. Ya. Kalau kita bicara lebih makro ya, saya ingin bicara lebih makro ya, karena topik kita ini kan Make Indonesia Happy. Nah pertanyaannya kita tahu nggak? Kalau kita tanya ya, coba kita survei deh ya, coba kita lakukan survei. Caranya gimana? Kita tanya deh sama orang-orang di sekitar kita gitu. Atau orang-orang yang kita temui di jalan. Gimana ya cara membuat Indonesia itu happy? Jawabannya ini berdasarkan survei saya nih, jawabannya begini nih. Bagaimana membuat Indonesia happy? Nomor 1 harus ada pendidikan yang berkualitas katanya. Yang kedua harus ada kesehatan masyarakat. Masyarakat itu harus sehat gitu. Ya, jadi nanti ada puskesmas dan sebagainya yang fungsinya juga maksimal gitu. Kemudian ada pemerataan ekonomi. Kemudian ada lingkungan yang bersih, ada infrastruktur yang baik, ada keamanan dan keadilan, ada pemberdayaan komunitas gitu. Pertanyaannya, apa itu happiness? No, itu bukan happiness. Happiness itu bukannya kayak gitu gitu. Jadi happiness itu adalah sesuatu yang sifatnya internal. Sesuatu yang sifatnya ada di dalam diri kita gitu. Jadi kalau saya bilang tadi ya, gimana cara membuat Indonesia happy? Pendidikan berkualitas itu bukan happiness tapi sukses. Jadi mindsetnya ini masih, kita itu ngomong happiness tapi mindsetnya masih mindset kesuksesan gitu. Pendidikan berkualitas itu kan nggak ada dalam diri kita. Pendidikan berkualitas itu kan berarti punya sekolah-sekolah yang bagus, yang berkualitas, yang standar nasional atau bahkan internasional. Ya, kemudian kesehatan masyarakat itu kan bukan itu. Kesehatan masyarakat itu kan ada di luar kita. Pemerataan ekonomi, lingkungan yang bersih kan ada di luar kita. Infrastruktur yang baik itu kan ada di luar kita. Ya, keamanan, keadilan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan komunitas itu kan ada di luar kita. Jadi gimana caranya membuat Make Indonesia Happy? Caranya adalah bagaimana membuat setiap orang Indonesia itu merasa puas. Terlepas dari apapun kondisi ekonomi, status sosial ekonomi,
apapun yang terjadi di luar kita itu bukan urusannya happiness. Saya tidak mengatakan itu tidak penting gitu. Itu sangat penting yang barusan saya sebutkan itu ya. Pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan komunitas itu sangat penting. Tapi itu bukan urusan happiness. Itu urusannya sukses. Urusan happiness itu apa? Urusan happiness itu yang semuanya internal. Bagaimana membuat masyarakat itu semuanya merasa puas, merasa bersyukur, ya, merasa bisa memahami dirinya, mengenali dirinya dulu. Kan kata-kata bijak yang paling dahsyat di dunia ini menurut saya itu adalah yang ada di kuil-kuil di Athena, yaitu kenali dirimu. Nah, bagaimana membuat orang itu mengenali dirinya? Itu adalah PR-nya happiness. Ya, kemudian setelah mengenali dirinya, mau menerima dirinya. Self-acceptance. Itu juga bagiannya proyeknya happiness. Memahami diri, ya, kemudian menerima diri, kemudian mengelola potensi yang kita miliki sampai dia berubah menjadi manfaat. Menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu PR-nya happiness. Menjadi orang yang bersyukur, menjadi orang yang optimis bahwa kita bisa mencapai apapun yang kita pikirkan gitu. Menjadi orang yang penuh rasa cinta, menjadi orang yang mau memberi, menjadi orang yang mau memaafkan, menjadi orang yang berserah kepada Tuhan, yang connected kepada Tuhan dan connected dengan sesama manusia. Itu kalau dalam Islam itu dibilang hablum minallah dan hablum minannas. Kalau dalam bahasa happiness itu namanya connected. Connected, terhubung, baik terhubung kepada Tuhan maupun terhubung kepada sesama manusia. Nah, itu PR happiness. Nah, selama ini salahnya kita adalah kita ngomong masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu konsepnya bukan konsep happiness. Itu konsepnya konsep apa? Sukses. Apa itu? Karena dilihat dari indikatornya apa? Indikator bahwa Indonesia itu negara yang adil makmur berdasarkan Pancasila itu apa indikatornya? Itu tadi, pendidikan yang berkualitas, kesehatan masyarakat, pemerataan ekonomi, demokrasi yang baik, lingkungan yang bersih, infrastruktur yang baik, keamanan dan keadilan, pemberdayaan komunitas. Itu yang seringkali kita kaitkan sebagai indikator dari masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Itu bagus, itu sangat penting, itu sangat dibutuhkan. Tetapi yang ingin saya bilang, itu bukan happiness. Itu sukses namanya gitu. Nah, orang banyak yang nggak sadar ini karena mereka menganggap bahwa yang namanya happiness itu hanyalah merupakan hasil dari kesuksesan gitu. Jadi kalau pendidikan sudah baik, berkualitas berarti ujungnya masyarakat bahagia. Ujungnya ya. Kesehatan baik, pemerataan ekonomi, lingkungan bersih, keamanan keadilan, infrastrukturnya baik berarti masyarakat akan bahagia. Itu asumsi yang salah gitu. Asumsinya kalau sudah sukses maka akan bahagia. Kalau banyak uang akan bahagia. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu adalah sebuah ilmu sendiri. Sebuah ilmu sendiri yang harus kita pelajari. Dan kebahagiaan itu sama sekali tidak bicara mengenai apakah Anda itu lingkungannya bagus, pendidikan bagus, infrastruktur bagus, pemerataan ekonomi. Happiness tidak bicara itu. Happiness bicara mengenai apa yang ada dalam kepala kita. Kualitas-kualitas apa yang membuat kita itu menjadi manusia yang bisa memahami diri, menerima diri, mengolah diri menjadi manfaat gitu. Jadi mindsetnya aja udah salah gitu. Baik. Jadi Make Indonesia Happy itu kaitannya ke dalam sesuatu yang bersifat sangat internal ke dalam itu. Bukan yang keluar sama sekali. Yang keluar itu yang seringkali kita bilang masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila itu mindsetnya mindset kesuksesan, bukan happiness. Baik. Itu Tasya. Baik, kalau kita ngomongin yang makro Pak Arfan, gimana indikatornya? Karena semua hal, apalagi kita ngomongin soal Indonesia begitu, harus ada indikatornya, harus ada tolak levelnya begitu kan, agar kita tahu nih, oh ya, ini sudah goals atau belum. Karena ngomongin kebahagiaan dan mindset ini kan sesuatu yang abstrak yang kita nggak bisa lihat dan kita nggak bisa nilai orang tersebut sudahkah ya atau belum. Ya, very good question ya, bagus sekali ya. Jadi ya kita harus buat, memang indikatornya lebih sulit ya karena indikatornya lebih abstrak. Karena ini memang sesuatu, bicara happiness itu sesuatu yang intangible banget gitu, ya, intangible banget gitu ya. Jadi dari mana kita tahu orang itu happy? Nomor satu misalnya rasa syukur gitu. Jadi kita harus ukur tuh rasa syukur kita hari ini seperti apa. Terlepas dari sulitnya kehidupan kita, naiknya harga-harga, dolar yang belum turun juga, rupiah masih melemah gitu. Terlepas dari itu, tapi apakah Anda bersyukur gitu? Nah, bisa diukur nggak? Bisa diukur nanti dari 1 sampai 5 katakanlah. Berapa level syukur Anda gitu.
Jadi syukur itu no matter what gitu. Kalau saya bersyukur karena itu namanya masih pendekatannya masih sukses sebetulnya. Mhm. Saya bersyukur walaupun apapun yang terjadi, saya bersyukur. Kenapa? Karena hari ini faktanya kita masih hidup, kita masih sehat hari ini, kita masih bisa memberi untuk sesama, itu aja udah cukup untuk membuat kita bersyukur. Jadi coba kita bikin kita buat list ya mengenai hal-hal yang bersifat internal di dalam diri kita. Nah, kalau saya membuat di dalam Seven Laws of Happiness, dalam buku saya itu yang dibawa ke Frankfurt Book Fair di Jerman itu, Seven Laws of Happiness, 7 rahasia hidup yang bahagia. Saya menuliskan ada 7 indikator gitu. Yang pertama adalah sabar. Jadi kita harus bisa ukur tuh, ya sejauh mana kita bisa sabar gitu dalam menghadapi apapun yang kita tantangan apapun yang kita hadapi di dunia ini. Yang kedua adalah yang namanya syukur. Yang ketiga adalah simplicity. Bagaimana kita bisa mempunyai pikiran yang fokus, yang tenang gitu. Sehingga kita bisa melihat apapun itu langsung ke hakikatnya, esensinya. Itu 3 yang pertama. 3 yang kedua adalah yang namanya love, giving, dan forgiving. Bagaimana kita punya belas kasih di dalam diri kita. Kan bisa kita ukur tuh. Belas kasih itu kan bisa kita ukur. Apakah kita merasa misalnya concern gitu, melihat misalnya penderitaan dari teman-teman kita, saudara-saudara kita di Palestina. Kita merasa menderita juga nggak sih gitu? Kita merasa sehati juga nggak sih dengan penderitaan teman-teman di Palestina atau teman-teman di Ukraina misalnya gitu yang sampai hari ini belum selesai juga perangnya dengan Rusia misalnya. Itu namanya belas kasih kan, love itu ya. Nah, love itu baru dalam pikiran, tapi kemudian giving. Apakah itu kita wujudkan juga dalam bentuk tindakan? Tindakan kita apa? Ya macam-macam, mulai dari masang status. Mulai dari sesederhana kita masang status di Facebook, masang status di Instagram gitu. Ada orang yang pasang status dengan gambar semangka misalnya gitu, supaya orang selalu ingat gitu. Sama yang namanya Palestina itu masih luar biasa penderitaan yang mereka hadapi hari ini loh gitu ya. Kemudian juga forgiving, bagaimana kita memaafkan orang lain gitu. Karena kualitas kebahagiaan kita itu salah satunya ditentukan dari kemampuan kita memaafkan gitu. Nah, itu 3 yang kedua. Nah, yang terakhir yang puncaknya itu pamungkasnya dari yang namanya happiness itu adalah yang namanya surrender. Sejauh mana kita bisa berserah kepada Allah, bukan pasrah. Sejauh mana kita bisa berserah kepada Allah, menyerahkan apa yang kita tidak bisa, yang kita tidak mampu kepada yang maha mampu, yang maha bisa. Nah, 7 itu saja itu sebetulnya bisa dijadikan sebuah indikator gitu mengenai kualitas kebahagiaan yang ada dalam diri kita. Oke. Itu saja. Baik. Pertanyaan selanjutnya Pak Arfan, apakah indikator-indikator ini tidak membuat kita terlena? Karena kan ada yang bilang bahwa ketika kita udah bahagia ya udah comfort, udah aman, udah nyaman gitu. Saya nggak mau kemana-mana lagi. Sementara namanya kehidupan, roda kehidupan tetap berputar dan harus kita punya tujuan, harus ada sesuatu yang bisa dicapai. Apakah ini tidak membuat kita terlena Pak Arfan? Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya. Very good question. Bagus banget pertanyaannya. Terima kasih Pak Arfan. Kita jeda dulu ya. Dan smart listeners, kami tunggu Anda untuk bergabung bersama dengan kami 0812 11 12 959. Anda kembali bersama dengan kami Smart Listeners dalam program Smart Happiness. Sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini menjadi sesi krusial ya Pak Arfan ya. Dimana ini menjadi momentum dimana Smart Listeners bisa mengungkapkan saran, masukan, ataupun mungkin komentar dan juga pertanyaan Anda. Dan nanti akan saya bacakan. Pak Arfan, sebelum menjawab pertanyaan saya izin untuk mungkin bacakan dulu pertanyaan dari Smart Listeners begitu ya. Dan di kesempatan kali ini terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami Pak Alex Andaro dari Pontianak. Katanya di sana cuaca mendung hujan ringan katanya. Di kesempatan kali ini Pak Alex mengucapkan happy birthday untuk ILM. Semoga semakin sukses dan maju menginspirasi Indonesia dan dunia katanya. Terima kasih sudah bergabung Pak Alex. Barakallah fi umrik ILM, sukses buat Pak Arfan katanya Pak Hairul Santosa. Buat saya visi ILM-nya mengena banget Pak Arfan. Saya selalu menantikan siaran Jumat pagi dan saya bahagia katanya. Terima kasih banyak Pak Irul. Dan Pak Siswo di Jakarta Timur bergabung bersama dengan kami. Selamat pagi. Bang Arfan, happy anniversary untuk ILM. Beliau bertanya bagaimana dengan KBBI yang mendefinisikan tidak sama dengan mindset happiness kita ini. Oke.
Dan ini juga bergabung bersama dengan kami Pak Stefanus dari Jakarta. Selamat pagi, salam happiness, happy anniversary untuk ILM, semakin sukses dan membuat Indonesia bahagia. Beliau punya usul nih Pak Arfan, agar sering membuat public seminar topik happiness dan membuat program sertifikasi happiness spesialis Pak Arfan, agar banyak tercipta Arfan-Arfan yang lain untuk mencerahkan Indonesia katanya. Ya ini siapa nih yang bicara ini? Pak Stefanus dari Jakarta. Baik. Oke, terima kasih sudah bergabung Pak Stefanus. Kemudian Pak Kuku, selamat pagi. Selamat pagi dan sukses untuk 20 tahun ILM. Semoga terus menginspirasi dan bermanfaat katanya. Pak Andi bergabung, bersyukur, optimis, dan tetap semangat katanya. Semangat terus Pak Andi. Kemudian Pak Sasongko bergabung, people will happy if they have no worry about. So don't worry, just be happy katanya. Have a happy Friday blessing katanya Pak Sasongko. Kemudian program Diklat bergabung bersama dengan kami, katanya benar-benar boost up semangat nih Pak Arfan. Wah, terima kasih ya telah bergabung. Pak Iqbal Dawami, selamat milad ke 20 tahun untuk ILM, semoga terus menyebarkan kebahagiaan untuk masyarakat luas ke semua kalangan. Dan Pak Arfan, beliau berkata bahwa penelitian ini menunjukkan depresi makin meningkat di kalangan Gen Z. Mungkin kedepannya ILM ada perhatian juga terhadap Gen Z Pak Arfan. Yakni dengan lebih aktif lagi membahas pengetahuan happiness begitu katanya. Oke, dan juga dari Sabila, Ibu Sabila di Cilegon, happy anniversary katanya. Terima kasih sudah bergabung. Silakan Pak Arfan mungkin menjawab pertanyaan yang sudah hadir. Silakan. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mau saya sampaikan terima kasih ke Pak Alex, Pak Hairul Santosa, Pak Siswo, Pak Stefanus, Pak Kuku, Pak Andi, Pak Sasongko. Kemudian dari program Diklat tadi, Mas Iqbal Dawami, ini sahabat saya, Mbak Sabila tadi ya, Mbak Sabila. Yes. Jadi terima kasih banyak ya untuk doanya ya, doa itu sesuatu yang luar biasa, energi yang sangat positif yang mudah-mudahan bisa bukan hanya membawa kebaikan bagi ILM, tapi membawa kebaikan bagi yang berdoa gitu. Ya, karena ketika kita berdoa kita memancarkan energi yang nanti akan kembali kepada diri kita. Pak Siswo ya tadi definisi happiness berbeda dengan KBBI ya nggak apa-apa gitu ya karena KBBI itu definisi happinessnya itu masih landasannya itu masih sukses gitu. Jadi orang itu kan di dunia ini ada dua ya Tasya ya, sebab dan akibat. Happiness itu seringkali ditempatkan tuh sebagai akibat. Sebagai akibat dari apa? Sebagai akibat dari kesuksesan gitu. Jadi akhirnya happiness itu tidak pernah dipelajari. Yang dipelajari adalah ilmu tentang kesuksesan. Nah itu yang salah kaprah. Happiness itu nggak ada urusannya dengan hal-hal yang ada di luar kita gitu. Tapi semuanya berkaitan dengan kualitas dari dalam diri kita. Kemudian tadi Pak Stefanus bikin public seminar lebih banyak. Iya, sertifikasi juga iya. Ya, saya pingin, kan saya tidak tahu ya usia saya sampai berapa tahun lagi kan. Tapi saya ingin sebelum saya meninggal dunia, sebelum kontrak saya di dunia ini habis, saya bisa menciptakan Arfan-Arfan yang lain gitu. Cloning lah ya semacam itu ya. Jadi memang kita akan mengadakan program sertifikasi motivator happiness dalam waktu dekat ya. Kemudian betul Mas Iqbal Dawami, depresi meningkat betul. Kita memang harus menjalin nanti kolaborasi dengan banyak pihak gitu untuk bisa memberikan servis yang lebih memuaskan, yang lebih pas gitu kepada Gen Z. Yang memang seperti yang dikatakan oleh banyak orang, Gen Z ini masih istilahnya rentan gitu ya, istilahnya generasi strawberry gitu loh, Tasya ya. Terima kasih untuk masukannya teman-teman semua, terima kasih banyak. Oke baik, secara singkat saja Pak Arfan, pertanyaan saya di sesi sebelumnya, apakah ini akan membuat kita, kebahagiaan ini, happiness ini akan membuat kita terlena Pak Arfan? Ya, akan membuat kita terlena kalau kita tidak tahu kuncinya gitu, dan kita menganggap bahwa kita itu yang namanya happiness itu terjadi begitu saja gitu kan itu kan karena akibat itu kan, padahal happiness itu adalah sebab. Happiness itu adalah sebab. Jadi itu harus dipertahankan, makanya perlu ada ilmunya bagaimana bisa membuat happiness itu long lasting. Dan jangan salah Tasya ya, sampai hari ini kalau kita lihat World Happiness Report, Indonesia itu berada di peringkat ke-84 loh dari 150 negara di dunia. 84 itu artinya masih jauh. Perjuangan kita masih jauh, bahkan kita kalah dengan negara tetangga kita. Seperti Singapura. Singapura ada di urutan ke-25. Malaysia ada di 55. Filipina ada di perangkat ke-76. Masa Indonesia di 84 gitu loh. Iya kan? Nah, jadi memang mindsetnya harus diubah. Sekali lagi yang saya sebut tadi infrastruktur, pemerataan ekonomi itu penting, tapi itu bukan urusannya happiness.
Itu urusannya sukses. Mindsetnya mindset sukses. Happiness itu apa sih? Happiness adalah bagaimana menciptakan pikiran yang bahagia. Menciptakan kualitas-kualitas kebahagiaan yang ada di dalam diri. Seperti yang saya sebutkan tadi itu, bersyukur, optimis, bersabar, dan sebagainya. Itu urusan happiness gitu. Jadi jangan salah gitu ya. Itu masyarakat adil dan makmur itu seringkali disusun berdasarkan kerangka berpikir sukses, bukan happiness. Nah, kira-kira begitu. Jadi mudah-mudahan dengan talkshow kita ini kita mulai menyadarkan orang dulu bahwa happiness itu bukan sukses. Dua hal yang berbeda. Happiness ada ilmunya yang harus didalami, harus dipelajari. Kita harus investasi waktu, biaya, tenaga untuk bisa memahami itu. Supaya apa? Make Indonesia happy. Itu targetnya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya di kesempatan kali ini dan juga smart listeners, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini. Pak Sulono Seger juga terima kasih sudah bergabung. Dan kami harus tutup perbincangan program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy now.